Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Fajari dari kelas IPA 7, 11 IPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Islam. Kita akan belajar tentang sejarah, kita akan kelas balik ke masa saat Islam masih jaya. Sebenarnya masa kejayaan Islam ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik dari 650 Masehi hingga 1250. Nah, pada periode klasik juga dibagi menjadi 2, yaitu ekspansi dan integrasi pada 650 Masehi hingga 1000 Masehi, dan disintegrasi pada 1000 Masehi hingga 1250 Masehi. Lalu masa periode kedua adalah pertengahan sekitar 1250 hingga 1800 Masehi. Lalu yang ketiga adalah modern. Modern itu dari 1800 hingga sekarang ini. Lalu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah periode klasik, di mana dari 650 Masehi hingga 1250 Masehi. Pada periode ini muncul dua daulah besar atau dua kerajaan besar. Dua daulah besar tersebut adalah Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, di mana pada periode kedua kerajaan ini Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang keagamaan, bidang politik, arsitektur, sosial, hingga bidang militer, serta banyak bidang lainnya. Lantas ada beberapa faktor juga yang memengaruhi Islam maju pada masa ini. Ada dua faktor tentu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal, yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam untuk memajukan Islam itu sendiri. Jadi ada kesadaran dari masing-masing umat pada saat itu untuk memajukan agamanya. Lalu yang kedua adalah ajaran yang mendorong maju gitu. Di Islam kita diajarkan untuk terus belajar. Maka dengan ajaran itu kita diajarkan untuk terus berkembang. Dari perkembangan kita akan terus maju, kita terus melangkah ke depan. Yang ketiga adalah Islam sebagai rahmat semesta alam. Kita tahu agama ini agama yang diridhoi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Lantas kita insya Allah kita semua berada di jalan yang benar. Dan yang keempat adalah Islam sebagai agama dakwah, dimana tidak seperti agama lain, ini kita agama dakwah. Pendekatan kita menggunakan dakwah, kita memberitahu kepada orang lain, kita memberi ilmu kepada orang lain. Itulah pendekatan kita mendapatkan ilmu dari orang lain juga gitu. Dan ada faktor eksternalnya. Pertama itu asimilasi bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu sudah maju, seperti Persia. Pada Persia ini pada asimilasi dan Persia ini banyak sekali manfaatnya bagi kita. Contohnya itu pemerintahan dan perkembangan ilmu filsafat serta terjemah dan sastra juga gitu, dan terjemahan pada sastra itu. Lalu dalam Yunani itu terjemahan ilmu dan filsafat. Jadi ada dua yang sangat berpengaruh pada Islam, itu Persia dan Yunani. Lalu ada faktor selanjutnya. Faktor selanjutnya itu adalah akibat dari penerjemahan ini sendiri gitu. Yang kita tahu, kita pelajari dari bangsa-bangsa lain ilmu terjemahan. Akibat dari penerjemahan ini, umat Islam saat itu menerjemahkan kitab-kitab gitu, kitab-kitab yang sudah ada dari bangsa lain yang kaya akan ilmu. Dengan adanya terjemahan, ilmu yang ada dalam kitab itu akan mudah dipahami dengan bahasa kita sendiri gitu. Jadi umat Islam mudah belajar saat itu karena ada terjemahan ini. Tentu dengan masa kejayaan Islam saat itu banyak sekali tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh terkenal. Contohnya itu di bidang filsafat ada beberapa seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, dan masih banyak lain. Lalu di kedokteran ada Tabib bin Qurra serta Ar-Razi. Di matematika ada Umar Al-Faruq serta Al-Khawarizmi. Di astronomi ada Al-Farazi, itu yang menemu astrolog, serta Al-Ghatani, dan masih banyak lain juga sebenarnya. Lalu di seni ukir itu ada Bad dan Tarif. Tafsir ada Ibnu Jar. Dan hadis ada Bukhari, Muslim, Tirmizi. Sebenarnya hadis itu banyak, jadi masih banyak lain.
serta dari beberapa tokoh itu ada yang sudah dikenal bukan oleh umat Islam sendiri tapi sudah terkenal ke seluruh dunia atau bangsa barat sekalipun. Ada beberapa seperti Ibnu Rashid. Dia lahir di Cordoba atau Spanyol saat ini pada 520 Hijriah dan meninggal di Maroko pada 595 Hijriah. Dan dia ini pencipta kitab Bidayat Al-Mujtahid. Itu kitab tentang fikih. Lalu ada kitab yang lainnya, ada Kuliat fi At-Tib. Itu kedokteran yang menjadi pegangan mahasiswa Eropa. Lalu ada Al-Kindi. Itu lahir di Kufah pada 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada 873 Masehi. Nah, dia tuh dijuluki sebagai filosof Al-Arab atau filsufnya orang Arab. Dan yang terakhir ada Ibnu Sina atau yang biasa kita kenal dengan nama Avicenna. Oleh orang barat disebutnya Avicenna. Dia lahir di Bukhara pada 980 Masehi dan wafat di Hamazan 1073 Masehi. Dan dia menciptakan 200 buku pada saat itu, dan ada beberapa yang terkenal, saya sebutkan dua. Al-Qanun fi At-Tib itu ilmu kedokteran, serta Asy-Syifa itu ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan juga. Lantas Islam berkembang saat itu, ilmunya berkembang, Islam menjadi poros dunia, menjadi tempat belajarnya orang-orang. Kita tahu ada beberapa hasil karya Muslim yang menjadi pegangan bagi orang Eropa. Lantas saat ini kita tahu Islam tidak seperti dulu. Yang saya pesankan, marilah kita belajar. Selagi kita sedang di rumah, marilah kita banyak membaca buku, membuka Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran, baca kitab-kitab. Marilah kita memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang berguna. Lantas yang saya semogakan dengan belajar sendiri gitu, dan belajar untuk memperkaya diri, kita semua dapat membangun agama ini, bahwa let's make Islam great again. Terima kasih. Saya Ilham Fajari. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.